Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita di sini adalah untuk menghadiri aksi nyata dari seminar budaya positif dari calon guru penggerak atas nama Bapak Firman Afandi dari SMA Negeri 24 Jakarta. Bapak dan Ibu, sebelum acara kita mulai, mari kita membaca basmalah untuk yang beragama Muslim dan untuk yang non-Muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acaranya lancar hingga akhir nanti. Untuk acara yang pertama, Bapak dan Ibu, susunan acara yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Surapan, kemudian langsung kepada inti acara yaitu Bapak Firman. Berlanjut ke acara selanjutnya kepada Bapak Suratman untuk memberikan sambutan yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, Bu Estri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Firman sebagai calon guru penggerak SMA Negeri 24 Jakarta. Bapak Ibu yang hormati, mari kita ya salam dan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala karena pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu telah hadir ikuti kegiatan seminar yang berkaitan dengan tugas Pak Firman sebagai calon guru penggerak yang akan melakukan seminar tentang budaya positif. Semoga nanti ada guru lain yang menyusul untuk menjadi calon penggerak atau calon guru penggerak. Harus ada CGP, calon guru pensiun tahun akhir. Bapak Ibu, kembali tentang membahas budaya positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya itu adalah pikiran hasil olah budi atau budaya kebiasaan yang sulit diubah. Yaitu budaya yang positif, kebiasaan yang baik, hasil olah pikiran akal budi inilah semoga tetap bisa dipertahankan dan dikembangkan yang baik-baik saja. Kebiasaan budaya positif kita, budaya kita orang timur, santun, gotong royong, ya. Kemudian pagi hari kita ada salam pagi. Tujuannya adalah pendekatan peserta didik dengan pendidik dan keluarga besar Bapak dan pendidikan juga mendekatkan komunikasi dengan siswa. Dan juga yang lain kebiasaan dalam ibadah, ya baik itu meningkatkan keimanan ketakwaan bagi yang muslim pada tadarus, sholat duha, kegiatan rohani tester, itu adalah budaya positif. Semoga budaya lain juga literasi, numerasi yang ditunjukkan ke depan generasi milenial ini, semoga bisa mengantarkan usaha kita untuk mencapai cita-citanya yang lebih baik dan lebih mulia. Semoga SMA 24 ke depan dan hari ini kita bersyukur juga ada perbaikan terus, dan nanti ke depannya kita harapkan sukses semuanya untuk siswa kita dan juga Bapak Ibu semuanya. Sudah saya Firman, mudah-mudahan lolos sebagai guru penggerak yang mewakili SMA Negeri 24 Jakarta. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suratman atas sambutannya. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita semuanya ingin tahu apa sih budaya positif itu, kemudian apa sih biar kita makin mengerti. Maka selanjutnya adalah acara dipandu langsung oleh Bapak Firman sebagai calon guru penggerak. Silakan kepada Bapak Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia
Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Bapak Surarman selaku Wakil Kepala Sekolah yang mewakili Kepala Sekolah kita yang sedang berhalangan hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah mau hadir dalam seminar aksi nyata saya yang berjudul Budaya Positif di Lingkungan Sekolah. Di sini saya sebagai calon guru penggerak akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari terhadap modul 1.4 tentang budaya positif. Harapannya semoga ini menjadi katalisator budaya positif di lingkungan SMA Negeri 24 Jakarta semakin terrealisasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bapak Ibu, selamat datang. Kita belajar bersama, saling berkolaborasi untuk membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Pengantarnya mungkin sebelumnya sudah sama Pak Ari ya. Kebetulan kita di sekolah kita alhamdulillah ada calon guru penggerak di angkatan 7, itu Pak Ari, sudah pernah dilaksanakan. Di sini saya melaksanakannya lagi untuk penguatan. Walaupun dengan peserta yang berbeda. Ada yang sama pernah hadir di kegiatan Pak Ari, tapi juga ada yang baru pertama kali di kegiatan kali ini. Tujuannya Pak Suratman dan Pak Suwarta itu mengundang Bapak Ibu, terutama yang belum hadir, karena untuk biar lebih tahu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini akan kita bahas kurang lebih selama 60-90 menit ke depan tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif ini? Ada banyak Bapak Ibu. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan mulai dari saya dulu, mulai dari kita masing-masing. Kalau di guru penggerak Bapak Ibu, ini ada istilah namanya tahapan pembelajaran yang merdeka. M-nya itu mulai dari diri sendiri, E-nya itu eksplorasi konsep, R-nya ruang kolaborasi, D-nya demonstrasi konseptual, E-nya elaborasi pemahaman, K-nya koneksi antar materi, A-nya aksi nyata. Nah, aksi nyata ini yang saya lakukan sekarang. Nah, untuk memulainya kita dengan sikap mental positif. Bapak Ibu kalau di Inggris kan itu namanya positive mental attitude. Ini yang saya alami sendiri selaku guru penggerak. Saya mulai dari diri saya untuk selalu berpikir positif. Kalau dalam Islam mungkin namanya husnuzon ya. Nah, kalau dalam orang barat ngomongnya positive mental attitude. Jadi di mana kita ini harus selalu berpikir positif Bapak Ibu, agar lingkungan kita menjadi positif. Ya, jadi kita mulai dulu dari diri kita supaya budaya lingkungan positif ini dapat terjadi. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya kalau kita menghadapi suatu masalah, ya kita harus berpikirnya positif dulu, jangan langsung negatif. Misal anak nggak masuk ke sekolah, itu jangan kita langsung klaim kalau anak ini malas, tapi kita harus positif dulu untuk berpikir mungkin anak ini satu dan lain hal. Nah, ini akan kita bahas ke depan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada games. Ada games Bapak Ibu. Saya minta ada 2 orang peserta maju ke depan. Kita awali dengan games dulu ya, biar tidak terlalu tegang. Terus ada 1 orang akan saya berikan sesuatu yang berharga. 1 orang lagi berusaha mengambil itu selama 3 menit. Nah, sekarang saya minta partisipasi Bapak Ibu. 2 orang maju ke depan. Ayo, 2 orang. Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Pak. 1 lagi, ayo. 1 lagi Bapak Ibu. Siapa? Ayo. Ayo Pak Yuri. Oke. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke. Aturannya mudah. Jadi Pak Wawan dan Pak Yuri, saya akan berikan sesuatu hal yang berharga, itu adalah uang. Nah, di sini saya kasih uang. Ya, ini uangnya 50.000. Jangan dilihat besarnya Pak ya. Ini kita ngomong sesuatu yang berharga. Karena yang paling mudah saya implikasikan adalah uang. Sekarang saya minta Pak Yuri pegang uangnya. Ya. Lalu Pak Yuri harus memegang uangnya dalam tangan Bapak. Ikut Bapak. Ikut Bapak. Iya. Maju sini Pak. Nah, Bapak lihat di sini. Nah.
Apa coba bebas. Nah, ini di depannya. Ada depan gitu ya. Bapak melihat Pak Wawan. Nah, sekarang tugas Pak Wawan adalah mengambil sekuat mungkin. Kalau Bapak berhasil mengambilnya, uang itu punya Bapak. Gak harus ngambil Pak, gak harus dikendram. Boleh dengan mediasi, maksudnya dengan omongan, atau mungkin dengan fisik. Saya berikan waktu 3 menit. Kalau Bapak berhasil, uangnya buat Bapak. Tapi kalau Bapak nggak berhasil, uangnya jadi Pak Yuri. Siapa ya Pak ya? Enggak apa aja. Bapak mau pukul Pak Yuri boleh. Bapak mau tarik tangannya boleh. Atau mungkin dengan mediasi. Pokoknya setelah Bapak. Kalau bisa tuh boleh. Boleh. Pokoknya 3 menit ya, Bapak Ibu ya. Boleh. Boleh. Maksimal 3 menit. Ya. Pokoknya sampai Pak Yuri ngasih itu. Tapi tugasnya Pak Yuri jangan sampai ngasih. Ya. Kalau dikasih uang kasih punya orang. Ini dalam waktu kurang 5 detik saya akan kerjakan. Oke ya, kita tes ya. 1, 2, 3. Mengarahkan sekarang sama. Iya. Ada Pak kali ini. Oh itu Pak, ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini biar semangat ya, biar semangat. Ini kita seru-seruan aja. Kita have fun, Bapak Ibu, mau tegang. Karena ini sifatnya adalah sharing aja sharing. Ya, kira-kira dari permainan cobalah buka ini ada pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Nah ini berkaitan dengan budaya positif. Oke, terima kasih Pak Wawan, Pak Yuri. Nah, oke, kita akan bahas dulu paradigma pembelajaran baru. Bapak Ibu di kurikulum Merdeka, pembelajaran dan paradigma baru itu adalah pendekatan inovatif yang tujuannya meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran. Jadi, paradigma ini lebih menekankan kepada cara belajar siswa, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Jadi sekarang kita sudah menganggap siswa kita itu bukan lagi sebagai kertas kosong, bukan lagi tabula rasa, tapi kita lebih kepada siswa itu mau jadi apa nanti di masyarakat dan apa yang dibutuhkan siswa kita harus siap menyediakan. Ini adalah rohnya kurikulum Merdeka, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Agar apa? Agar siswa itu dapat selamat di masyarakat. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Oke. Disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penekanan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti disiplin itu? Atau apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Dan apa kaitannya dengan permainan yang tadi kita mainkan? Nah ini yang akan kita bahas. Lanjut. Apa itu disiplin? Bapak Ibu ada yang mau jawab apa itu disiplin? Pendapat Bapak Ibu apa itu disiplin? Ada? Ya, Wawan. Disiplin apa? Mengikuti peraturan, mengikuti dengan keikhlasan peraturan yang berlaku. Mengikuti peraturan yang berlaku. Terima kasih Pak Wawan. Tepuk tangan untuk Pak Wawan, Bapak Ibu. Oke. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, mungkin apa yang dimaksud dengan disiplin?
Ayo Bapak Ibu. Ya, Bu Nuril silakan. Suatu sikap keteraturan, teratur terhadap suatu hal, teratur terhadap segala hal. Teratur terhadap segala hal. Terima kasih Bu Nuril, dan tepuk tangan untuk Bu Nuril Bapak Ibu. Baik, terima kasih dua pendapat dari Bapak Ibu. Sekarang kita coba kaitkan dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, kita punya Bapak Pendidikan Indonesia Bapak Ibu asli Indonesia. Ya, namanya siapa Bapak Ibu? Iya, alhamdulillah bagus. Bapak Ibu udah kenal ya? KHD. Ya, kalau kami di CGP ini wajib wudhu di luar kepala tuh apa itu filosofi KHD. Nah, KHD itu menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, apa sih kaitannya dengan disiplin? Ada Bapak Ibu. Kaitannya dengan disiplin itu artinya setiap segala sesuatu itu kan tadi dibilangnya ada peraturan, ada mematuhi segala hal, itu harus berasal dari diri sendiri. Nah, bagaimana menciptakan diri suatu hal yang berasal dari diri sendiri? Nah, ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Tujuannya adalah agar muncul motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah disiplin positif. Jadi yang muncul dari diri sendiri. Tadi kan sudah saya katakan dimulai diri sendiri. Positif mental attitude. Kalau dari diri kita positif, muncul keinginan positif, maka itu akan lebih kuat dibandingkan dari orang lain. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut lagi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi di sini ada nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang saya tampilkan ada nilai-nilai yang muncul di sini. Kira-kira ini nilai apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang ngajar kelas 10? Nilai apa? Nilai profil pelajar Pancasila. Betul Bapak Ibu. Nilai-nilai ini banyak banget. Contoh, ada kreatif, ada mandiri, bernalar kritis, gotong royong, saling menghargai. Itu semua namanya nilai Bapak Ibu. Nah, kita sekarang dari pemerintah sudah menetapkan bahwa Indonesia ingin menciptakan profil pelajar Pancasila. Apa itu? Ya ini, ada 6 ini. Maka kita mengajak siswa kita untuk menganut nilai yang sama, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu jangan sampai lupa nih. Ada 1, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, kreatif. 3, berkebinekaan global. 4, gotong royong. 5, mandiri. Dan 6, bernalar kritis. Ini kaitannya dengan nilai-nilai yang dianut. Lanjut. Nah, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Nah, ini ada hubungannya dengan yang games di awal tadi, Bapak Ibu. Tadi Pak Yuri dikasih sesuatu yang berharga berupa uang. Kita nggak usah ngeliat nominalnya, Bapak Ibu. Nah, Pak Wawan di sini datang untuk mengambil nilai yang Pak Yuri anggap berharga. Berhasil nggak Bapak Ibu? Nggak berhasil. Karena apa? Karena Pak Yuri menganggap nilai itu sangat penting. Nah, motivasi itulah yang dinamakan motivasi perilaku manusia. Motivasi itu bisa bersifat eksternal. Nah, seseorang melakukan sesuatu itu bisa jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Daripada saya begini, mending saya begitu daripada dihukum. Atau dia bisa jadi motivasinya internal. Nah, kalau eksternal itu selain dari menghindari hukuman, dia juga ingin mendapatkan penghargaan. Nah, gua begini tuh biar gua dicap orang yang paling pinter. Nah, itu eksternal. Nah, kalau internal, dia itu yang melakukan segala sesuatu karena dia menghargai dirinya sendiri dan meyakini nilai yang mereka anut. Nah, ini yang ingin kita ciptakan pada siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Motivasi dari internal. Kita lanjut. Nah, setelah kita tahu bahwa segala suatu manusia itu melakukan segala sesuatunya itu pasti ada motivasi. Pak Wawan tadi sudah pakai upil tapi nggak bisa juga. Ya, ditarik-tarik tangan Pak Yuri nggak bisa juga. Kenapa? Karena sangat kuat motivasi dari Pak Yuri. Walaupun sekuat itu Pak
uang pun nggak bisa. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus paham ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5. Yang pertama, ini tidak harus runut ya Bapak Ibu, tapi yang nomor 1 yang paling diutamakan adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Ini manusia butuh. Kenapa? Karena kalau tidak ada ini, manusia tidak akan bisa bergerak. Tidak akan bisa bergerak. Nah, sekarang speaking lagi Bapak Ibu, ya. Kita speaking lagi biar gak tegang. Nah, Bapak Ibu, saya punya pertanyaan, ada kasus. Dinda, seorang anak kelas 10 SMA, nyampe di rumah, ya bahasa Betawi ini keluar nyampe. Begitu sampai di rumah dari sepulang sekolah, dia nangis dan mengaku pada ibunya dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Waduh, ada hubungannya di ibunya. Nah, kira-kira apa selanjutnya Bapak? Nah, terus si Dinda tadi cerita ke orang tuanya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang. Kalau tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Ini menurut Dinda. Tapi menurut si guru, berisik. Nah, terus dijawab lagi Bapak. Aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Bapak Ibu, sekarang saya tanya. Kira-kira si Dinda ini sedang memenuhi kebutuhan yang mana dari kebutuhan dasar manusia? Kasus Dinda ini. Ya, ceritakan. Boleh cerita? 4, kebebasan. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi. Pak Wondo? Kesenangan. Bu Nuril? Bu Siti? Rahasia kasih sayang dan rasa diterima. Sekarang kita bahas. Ya, si Dinda ini nangis, dia benci sama gurunya dan dia bilang bahwa tidak boleh bersenandung. Bapak Ibu, ada larangan. Di sini berarti dia tidak bebas. Jadi di sini kebutuhan dasar kebebasannya direnggut oleh Gurani. Makanya ada perseteruan antara guru dengan muridnya, siswanya. Dinda dengan Gurani berseteru karena menurut Gurani itu nggak boleh, menurut Dinda nggak seru. Nah, terus yang kedua, dia ngomong lagi, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Ini kesenangan. Jadi si Dinda menangis bukan hanya dia ditegur gurunya, tapi juga dia tidak mendapatkan kesenangan. Tepuk tangan buat Bapak Ibu jawabannya benar tadi. Ya, jadi benar Bapak Ibu. Yang pertama kebebasan, yang kedua kesenangan atau rasa kasih sayang. Iya, dapat hadiah nanti ya di akhir. Baik, Bapak Ibu ya, ini sebagai contoh kasus. Kita lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah ada di tengah-tengah acara dan acaranya ini penting. Tadi kita bahas ya bahwa si Dinda bermasalah dengan Gurani. Sekarang kita bahas hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar restitusi belum? Belum ya. Saya juga Bapak Ibu, saya cuma dengar restitusi kalau ada persidangan. Ya, ada kasus-kasus kriminal tindak pidana, tiba-tiba hakim bilang, ya nanti ada restitusi. Terus saya ingat-ingat restitusi itu apa? Oh, pengampunan. Terus saya pikir, ketika saya belajar modul ini, apa hubungannya restitusi di dalam dunia pendidikan? Yang saya tahu selama ini adalah hukuman. Nah, sekarang kita lihat kembali. Hukuman itu akan membuat sistem tidak akan berjalan. Dia hanya akan membuat murid takut. Hukuman hanya berlaku pada sebuah institusi. Artinya, hukuman itu hanya berlaku di sekolah, tidak kepada kehidupan nyata. Hukuman membuat anak tersakiti.
Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Konsekuensi membantu masyarakat mengikuti peraturan. Konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Yang paling tertinggi Bapak Ibu adalah restitusi. Restitusi anak dapat penguatan. Restitusi pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang. Restitusi menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Kita belajar yuk Bapak Ibu apa itu restitusi. Nah, Bapak Ibu, ada yang namanya 5 posisi kontrol. Yang pertama, nah ini ciri-cirinya tuh. Nah, kita saling berkaca ya, saling berefleksi. Bapak Ibu, ini ada guru yang posisi kontrolnya itu sebagai penghubung. Ada guru yang posisi kontrolnya itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ada guru yang posisinya sebagai pemantau. Ada guru yang posisinya sebagai teman. Ada guru posisi yang sebagai manajer. Kita sama-sama refleksi, Bapak Ibu ya. Ini maksudnya apa Pak Firman? Yuk kita sama-sama refleksi. Bapak Ibu, ya. Ada di mana posisi kita pada saat ini? Apakah sebagai penghukum? Apa ciri-ciri guru berada pada posisi penghukum? Pertama, nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, jari nunjuk dan menghati. Jadi selain suaranya tinggi, nunjuk-nunjuk, dia menghati, berkata kasar. Contoh, ada siswa lagi terlambat, dia langsung begini Bapak Ibu, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sambil nunjuk-nunjuk. Sambil nunjuk-nunjuk. Ini ciri-ciri guru penghukum. Kira-kira murid suka nggak Bapak Ibu? Nggak suka. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Nada suaranya halus, sedih, melas, bahasa tubuhnya lesu, kayak nggak ada semangat. Contohnya gimana? Adi, kamu bagaimana ya? Kan udah janji sama ibu gak ngelambat lagi. Kenapa ya kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu tuh kecewa sekali sama ibu, sama kamu. Nah ini membuat rasa bersalah. Berbanding terbalik dengan si penghukum yang suaranya meledak-ledak. Ini enggak. Tapi satu sisi Bapak Ibu, anak menjadi bersalah. Kita lanjut yang nomor 3, teman. Nah, di sini kalau guru yang posisinya teman, dia suaranya ramah, akrab, bercanda, dan dia sering mepet-mepet sama murid, sambil ketawa-ketawa, senyum jenaka. Contoh, Adi, ya, sini. Ayolah, kenapa sih kamu terlambat lagi? Kemarin kan udah janji sama bapak. Nggak terlambat lagi, sambil ketawa. Terus dia ngomong apa? Yaudah, sini duduk. Kita ngobrol. Nanti saya bantu kamu ini ya. Udah tenang aja, kita akan teman. Nah, sambil senyum. Ini posisi guru sebagai teman. Nah, kita lanjut yang keempat. Pemantau. Nah, pemantau ini suaranya datar, bahasanya formal, bahasa tubuhnya juga santai. Contoh, Adi, tahu gak kamu jam berapa kita mulai belajar? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan tidak terlambat? Paham Pak. Saya akan tinggal kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas yang ketertinggalan. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Nah, ini guru pemantau Bapak Ibu. Ya, sekarang kita lihat yang paling terbaik, best of the best, yaitu guru sebagai posisi manajer. Manajer ini suaranya tulus, bahasa tubuhnya santai, mendekat ke murid. Dia ngomong gini, sini, disamperin muridnya. Adi, kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Oke, sekarang kamu terlambat
Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Bapak Ibu lihat kalimatnya. Kalimatnya menawarkan solusi. Lalu si Adi jawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk menegaskan tugas yang ketiga. Lalu si gurunya jawab lagi, oke, kalau itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Ingat, lihat lagi Bapak Ibu, si guru ini bertanya, mengantisipasi apakah besok si Adi terlambat lagi dengan dengan pertanyaan. Adi jawab, tidak Pak, berarti sudah tidak ada masalah. Oke, saya hargai usaha kamu. Terakhir ditutup dengan apa Bapak Ibu? Compliments atau memuji. Bapak Ibu, di sini kita berharap contohnya semua manajer, ya, semuanya manajer. Oke, ice breaking lagi. Ya, kita setiap ini ada ice breaking. Ayo kita lihat. Bapak Ibu, ini ada pernyataan atau kalimat. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat atau pernyataan. Siapa yang bisa jawab? Posisi kontrolnya di mana? Untuk merefresh. Ya Bapak Ibu, untuk merefresh posisi kontrol ini akan saya berikan. Nah, Bapak Ibu ingat tadi ya. Pertama ada penghubung, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Ya, Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Saya ulangi, pertama penghubung, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, kelima manajer. Oke, siap ya. Oke, sekarang kita mulai di pernyataan yang pertama. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Ayo Bapak Ibu, ini posisi kontrol apa? Yang tahu tunjukkan. Ya udah Sri. Si pembuat rasa bersalah. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat, betul. Tepuk Bunda Sri. Ya, dia membuat si murid merasa bersalah karena dikata-katanya apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Nah, ini tadi ya, yang suara melas. Kamu kenapa sih terlambat lagi? Gitu. Lanjut. Nomor 2. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ayo, posisi latar apa Bapak Ibu? Ya, begini. Menghukum, benar. Tepuk kanan dong. Menghukum. Kalimat ciri-cirinya gimana? Lihat Bapak Ibu, ada kalimat dia tidak akan mendapatkan bintang. Berarti ada hukuman dan itu tidak menyakiti anak. Bagus Bapak Ibu. Nomor 3, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Bu Siti, penghukum tangan. Ya, nomor 3 penghukum. Kenapa? Bapak Ibu lihat kalimatnya sangat negatif. Tidak akan pernah berhasil. Wow, bahaya sekali ya kalimat. Lanjut, nomor 4. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Ya Bapak Ibu, manajer, tangan. Ya, jadi rencanamu apa? Ditanya itu. Lanjut. Keyakinan kelas. Ibu, saya ulang kembali bahwa pernyataan-pernyataan ini yang harus kita sampaikan ke anak. Kalimat-kalimat ini yang harus kita sampaikan ke anak. Jangan sampai kalimat yang 2, 3, 1, 2, dan 3. Tapi kalimat yang kita mengajak anak untuk berbicara. Oke, lanjut Bapak Ibu. Sekarang kita sudah masuk ke keyakinan kelas. Bapak Ibu, ini ada gambar kelas, ada tembok ditempelin oleh kertas-kertas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah
Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja? Bapak Ibu ada yang bisa membedakan nggak apa keyakinan apa peraturan? Setelah mendengarkan tadi saya menyampaikan materi, ada yang bisa membedakan apa yang menjadi pembeda keyakinan dengan peraturan? Dan mengapa kita memilih untuk menggunakan keyakinan? Ada yang tahu? Benar ya? Jadi kalau peraturan itu terkesan jika tidak melaksanakan ada hukuman. Iya. Tapi kalau yang kelas jika tidak dilaksanakan, maka ini tidak akan mencapai sesuatu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Nurin ya. Terima kasih. Pak Wawan silakan. Kalau keyakinan itu menyangkut dengan hati ya. Kalau dia misalkan melanggar, dia akan merasakan berdosa. Kalau peraturan dibuat kan kalau itu ya kalau sekarang dilanggar. Gitu ya, Pak. Terima kasih Pak Wawan. Ya, jadi ada istilah yang di anak-anak kita ya Pak ya. Kalau ada peraturan itu untuk dilanggar gitu ya Pak ya. Tapi itu nggak benar ya Bapak Ibu ya. Tapi memang ada suatu keyakinan, ada suatu ucapan dari anak-anak kita yang memang ada salah satunya seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu. Jawabannya ini, seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Ya Bapak Ibu, jadi kalau kita membuat suatu peraturan kita tidak paham, akhirnya apa sih yang terjadi? Ya udah, nggak tahu apaan sih. Kenapa sih kita harus pakai baju sama? Kenapa sih kita harus potong rambut? Itu kan aturan sekolah. Ya sudah, selesai sekolah saya nggak mau potong rambut. Saya lulus, saya mau gondrong. Pernah ada kasus seperti itu Bapak Ibu. Dan saya salah satu orang yang seperti itu. Saya lulus SMA, saya gondrong. Kenapa? Karena setiap saya SMA selalu dipotong rambutnya tanpa ada alasan yang membuat saya yakin kalau saya harus potong rambut. Nah, setelah saya paham bahwa saya yakin kalau kebersihan, kerapihan itu adalah segala sesuatu yang membuat saya lebih baik, tanpa disuruh saya potong rambut tuh ya. Pas saya lihat di kaca, waduh gondrong amat nih, potongan. Nah, ini yang kita pengen bentuk di 24 ini. Tanpa membuat peraturan, tapi kita buat anak-anak kita tuh yakin. Maka kita harus bentuk namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan cuma tugasnya wali kelas, tapi semua guru yang masuk mengajar di kelas itu wajib kudu buat keyakinan kelas. Jadi pertama kali Bapak Ibu masuk nanti, ini kan tahun ajaran baru ya. Bapak Ibu pertama kali lakukan satu, anak-anak, mari kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini bagaimana cara membuatnya? Ini Bapak Ibu, ada 6 cara pembuatannya. Pertama, berupa pernyataan universal, jadi nggak spesifik. Yang kedua, sedikit agar mudah diingat. Ketiga, disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi Bapak Ibu bisa jadi kelas Bapak Ibu, misalnya Bu Desi ngajar nanti 8 kelas. Nah, kelas 10-1, 10-2, 11-1, 11-2 itu jangan disamain Bu, karena anak yang di sana berbeda. Maka harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kelas. Lalu yang ketiga, yang keempat, dibuat dalam kalimat positif. Ingat Bapak Ibu, keyakinan kelas itu membuat kita jadi positif, jadi bukan kalimat yang negatif. Yang kelima, semua warga kelas dilibatkan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak masuk, misal Pak Firman, ini hari pertama kita KBM ada rasanya nggak masuk 3 orang, tapi nggak bisa buat keyakinan kelas. Bisa. Nanti kita buat keyakinan kelas, ketika 3 orang itu masuk, kita sampaikan dan minta pendapat 3 orang itu. Jadi tidak boleh sepihak Bapak Ibu, harus semua yang ikut di dalam kelas kita. Apakah termasuk Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu juga menyampaikan apa yang Bapak Ibu yakini. Jadi ada keyakinan murid, ada keyakinan guru. Terakhir, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan kelas, sepatu harus hitam, rambut harus 2 cm, 3 cm, 4 cm misalnya.
sepatu hitam, rambut 2, 3, 4, satu lagi apa kira-kira Bapak Ibu? Pakai gesper. Nah, itu kan spesifik ya. Nah, kalau keyakinan kelas tidak, dia harus abstrak. Contoh, memakai sepatu tidak ditentukan warnanya, misalnya. Atau lebih abstrak lagi, itu agak lebih sangat abstrak. Yang lebih abstrak gitu, memakai sepatu yang harganya misalnya, atau yang didapat dimaknai sebagai menghargai orang lain dan seterusnya. Bapak Ibu, banyak sekali. Oke, kita lanjut. Ini udah mau masuk akhir. Nah, segitiga restitusi. Bapak Ibu, pembahasan kita yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, tadi pengen kan ya kita jadi pada posisi control manager ya, posisi control manager, di mana anak itu tidak dihukum, tidak juga diajak, tidak juga dibuat rasa bersalah, tapi juga tidak juga dijadikan teman. Kita mundur dikit ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau ada posisinya sebagai penghukum, jelas anak tidak suka kepada Bapak Ibu. Posisi membuat rasa bersalah, anak tidak nyaman ketemu Bapak Ibu. Posisi teman disalahgunakan oleh anak. Oh, tenang aja, Pak Ari mah orangnya asik gitu. Akhirnya apa? Anak melunjak. Posisi pemantau, anak takut kalau ada Bapak Ibu, anak patuh kalau ada Bapak Ibu. Tapi kalau posisi manajer, mau dilihat mau tidak, dia akan patuh sama Bapak Ibu. Nah, saya pribadi Bapak Ibu pernah berada di posisi pembuat rasa bersalah. Saya pernah berada dalam posisi penghukum, pernah juga sebagai teman, pernah juga sebagai pemantau. Sebagai manajer saya belum pernah, tapi saya akan berusaha mulai hari ini menjadi seorang manajer. Saya dulu pertama kali jadi guru itu penghukum Bapak Ibu, 3 atau 4 tahun yang lalu, karena saya belum tahu materi ini. Lalu saya pernah jadi teman, pernah juga jadi pembuat rasa bersalah. Pada akhirnya sekarang posisi saya itu adalah guru yang sebagai pemantau. Tapi kok setelah saya refleksi, anak ini kalau di kelas saya itu orang begitu patuhnya, tapi kalau di kelas Bu Destri kok jadi beda ya. Bukan salahnya Bu Destri Bapak Ibu, tapi memang kita yang tidak menerapkan budaya positif. Karena itulah Bapak Ibu kami undang di sini untuk menerapkannya. Oke, lanjut terakhir. Bagaimana Bapak Ibu untuk melaksanakan segitiga restitusi? Kan tadi udah ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Caranya gimana? Dinamakan segitiga karena ada 3 Bapak Ibu yang harus dilakukan. Pertama, kita semua harus menstabilkan identitas. Nah, ini ada contohnya. Saya sudah buat videonya, nanti sama-sama kita tonton. Pertama, menstabilkan identitas. Bapak Ibu, kita semua semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan Bapak Ibu, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Maka kita harus paham dulu, di sini di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Maka ketika ada anak melakukan kesalahan, kita harus stabilkan dulu identitasnya. Kita harus sampaikan dulu, kita tenangin dulu. Ya, tenang, kesalahan kamu adalah kesalahan saya juga. Semua manusia melakukan kesalahan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Pasti Bapak Ibu, setiap orang melakukan kesalahan ada alasannya. Nah, alasannya kira-kira apa Bapak Ibu? Yang tadi nih, kita balik lagi ya, bentar ya. Apa Bapak Ibu? Ini motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Pasti ditanya, kenapa kamu bersenandung? Bosan mah, kebebasan. Kenapa kamu berantem? Iya, habisnya dia kalau selewat sombong, penguasaan Bapak Ibu. Anak tidak dapat kebutuhan penguasaan. Atau ada lagi, kenapa kamu main Mobile Legends di kelas saya? Kesenangan. Ya, itu contoh-contohnya. Kalau bertahan hidup, kenapa kamu nggak hadir ke sekolah? Saya Pak kerja.
Saya kerja Pak, kalau nggak kerja saya nggak bisa makan. Bertahan hidup Bapak Ibu. Ya, jadi pasti ada. Atau kenapa kamu mencuri? Saya kalau nggak makan mati Pak. Kalau nggak saya ambil, saya mencuri saya nggak bisa makan. Nah, itu adalah motivasi. Nah, terakhir di segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita stabilkan identitas, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanya keyakinannya. Kita semua punya motivasi internal. Terakhir, Bapak Ibu ada sedikit contohnya ya nih Bapak Ibu ya. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. 2, kamu bukan orang yang pertama kali melakukan ini. Nah ini kalimat-kalimat ini harus diamalin Bapak Ibu. Harus diamalin. Jadi kalau ketika kita melihat anak melakukan kesalahan, jangan langsung dibilang, wah kamu. Jangan. Tapi kita validasi stabilitas identitasnya. Tenang ya. Nah setiap orang melakukan kesalahan. 2, kamu bukan orang yang pertama kali melakukan kesalahan. Kalau dia udah tenang, udah santai, kita lanjut ke sini. Validasi tindakan yang salah. Kita tanya Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan kenapa. Terus yang kedua, adakah cara yang lebih efektif selain ini? Nanti biar dia jawab. Setelah itu kita tanya keyakinannya. Kamu pengen jadi orang seperti apa sih? Apa yang kamu cita-citakan? Atau tanya keyakinan kelas. Ini dalam konteks pembelajaran. Oke Bapak Ibu, nah ini ada contoh penerapannya. Izin saya tampilkan video. Tapi semua soalan di waktu itu kan itu keluar semua. Oh iya. Iya. Dia kenapa? Kok pada kayak murung gitu? Iya nih, perasaan tadi pagi nggak kenapa-napa. Gitu ya? Hah? Ya ampun kok bisa? Siapa yang ambil? Kapan? Kok bisa? Sabar satu-satu. Aduh. Iya, tadi kan gua ke toilet dulu sebelum istirahat. Terus pas gua mau naik, ketemu sama Bu Zulfa. Bu Zulfa ngeliat gelang gua, langsung deh diambil. Ya ampun, emang lo gak coba jelasin dulu cerita tentang dibalik gelang itu? Bener tuh. Ya nggak sempet, kan langsung diambil. Aduh, kebiasaan. Ya udah sabar ya. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lydia kenapa tampak murung? Gak apa-apa Pak. Faiza, ada informasi apa? Kok Lydia tampaknya sepertinya murung? Ada, tapi kondisinya tidak pas Pak. Nanti saja ya. Oke, nanti kita bahas setelah pelajaran saya. Ya. Baik, sekarang sebelum kita mulai pelajaran biologi, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di hari kemudian. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, Faizal, dia ada apa yang terjadi? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, tadi pas sebelum istirahat pertama saya kan pergi ke toilet. Terus pas saya mau balik ke kelas, di lorong saya bertemu sama Bu Zulfa. Lalu Bu Zulfa melihat gelang yang ada di tangan saya. Terus gelangnya langsung diambil Pak. Nah, di sini saya tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Di sini saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang Lydia dapatkan. Kamu memakai gelang saat di sekolah? Iya Pak, gelang itu gelang yang diberikan oleh orang tua saya dari generasi ke generasi Pak. Jadi bisa dibilang itu gelang keluarga lah. Oke, Faiza ada informasi tambahan?
Betul apa yang Lydia bilang, Pak. Saya sendiri saksinya waktu main ke rumahnya Lydia, mamanya bilang begitu. Baiklah, apakah kamu tahu ini akan jadi masalah, Lydia? Maaf Pak, saya tidak tahu. Lalu saya mau bertanya Pak, kenapa kami para siswa tidak diperbolehkan memakai aksesoris seperti gelang? Padahal aksesoris itu kan tidak mengganggu konsentrasi belajar siswa Pak. Pertanyaan yang bagus, tapi sebelum saya jawab pertanyaan kamu, kita balik sejenak nih ya, tentang keyakinan kelas. Saya pernah bilang di kelas saya bahwa sebelum kita mulai segala sesuatu, kita harus bermula dari keyakinan. Nah, masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah saya sampaikan waktu itu? Ingat Pak. Bisa kalian sebutkan apa aja keyakinan itu? Disiplin, mandiri, kreatif. Kalau mengenai permasalahan ini, kira-kira apa? Tenggang rasa. Baiklah, keyakinan kelas yang tadi kalian ucapkan sudah bagus, kalian sudah mengingatnya dengan baik. Saya akan menjawab pertanyaan Lydia, mengapa dilarang memakai gelang? Gelang dianggap melanggar aturan karena dapat membeda-bedakan, menimbulkan perbedaan antara siswa. Nah, sekarang saya tanya nih, apakah gelang itu setiap hari harus dipakai? Tidak Pak, saya hanya pakai gelangnya karena saya merasa senang Pak. Baiklah, menurut saya ada cara lain untuk bersenang-senang. Bagaimana? Baik Pak, nanti saya tidak akan memakai gelangnya lagi jika di sekolah. Namun bolehkah gelangnya saya ambil sekarang Pak? Tentu. Yuk, sekarang kita ke ruang guru. Saya akan temani Lydia untuk mengambil gelangnya, bertemu dengan gurunya. Fatir ayat 27. Dari sini kita belajar bahwa selama di masih hidup Ya elah, kalah mulu. Udah setengah 7 nih. Kita mau turun pembiasaan. Males mendingan 1 game lagi. Gue gak mau kena masalah Kan lu tahu sendiri sekolah kita kalau kita melanggar peraturan kayak gimana. Takut loh, masa gitu aja takut? Kan kita bisa nyari alasan lain kalau misalnya ada guru yang datang ke sini. Udahlah, ayolah gas lah 1 game lagi. Ayo deh. Ada suara langkah guru. Ada guru. Ngumpet. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang sedang terjadi? Saya nggak bawa Quran, Pak. Ada informasi tambahan ini? Tadi saya sebenarnya udah mau turun sih Pak, tapi apa? tadi malah ngajak nobar lagi. Apakah kalian tahu sekarang kalian berada dalam masalah? Ya Pak, saya minta maaf Pak. Saya juga minta maaf, Pak. Nah, di sini Bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Kehadiran Bapak di sini ingin mencari solusi dari permasalahan kalian. Menyenangkan ya bermain games dibandingkan mengaji. Iya, Pak. Oh iya, kenapa ya Pak kalau kita sebagai para siswa harus turun untuk mengikuti pembiasaan seperti ini? Pertanyaan yang bagus dari Radit, tapi sebelum saya menjawab pertanyaan kamu, marilah kita kembali kepada keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas yang kita sepakati saat pelajaran saya? Ada apa aja? Ingat, Pak. Bagus kalau kalian masih ingat nilai-nilai itu.
Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan Radit, mengapa pembiasaan itu perlu kita lakukan. Pembiasaan pagi, baik itu mengaji, literasi, atau apapun itu bagus untuk membentuk karakter kalian. Karakter ini tidak dibentuk pada hari ini, tapi nanti ke depannya untuk kalian hidup di dalam masyarakat. Nah, sekarang coba sebutkan nilai atau keyakinan apa yang kalian tahu yang telah kita sepakati di kelas. Saya tahu Pak, menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri kan Pak? Betul, ada lagi? Disiplin, Pak. Nah, bagus, kalian sudah ingat itu. Pertanyaan saya, apakah kalian sudah menghormati orang lain, menghormati diri kalian sendiri, dan sudah disiplin? Belum Pak. Ya Pak, kami minta maaf Pak, kami nggak akan ulangi lagi. Baiklah, kalau begitu sekarang masih ada waktu untuk kebiasaan pagi mengaji di bawah. Ayo kita ke bawah, saya antar, kalian langsung masuk ke barisan. Halo, nama saya Lydia Zevanya Jun Marcelina. Saya murid SMA Negeri 24 Jakarta dari kelas 11 MIPA 1. Menurut saya sebagai murid, metode restitusi ini membuat kami lebih diuntungkan karena metode tersebut tidak membuat kami merasa terintimidasi apabila melakukan kesalahan, melainkan membuat kami menyadari apa kesalahan kami, lalu kami dapat mengevaluasi diri sehingga kami dapat berkembang menjadi karakter yang lebih baik di kemudian hari. Sekian testimoni dari saya, semoga kedepannya Bapak Ibu Guru SMA Negeri 24 Jakarta dapat menerapkan metode restitusi ini. Terima kasih. Tidak merasa terhakimi dan tidak langsung dihukum atas perbuatan yang mereka perbuat, melainkan diberikan bimbingan atau nasihat oleh guru tersebut. Dan harapan saya melalui metode restitusi ini dapat membuat seluruh guru Indonesia menggunakan metode tersebut. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, video ini masih loading. Jadi videonya ini tentang ada dua kasus. Kalau saya ceritakan dulu ya. Kasus yang pertama itu tentang seorang anak. Pertama, dia tidak ikut pembiasaan mengaji. Nah, pembiasaan mengaji ini kejadian nyata di SMA Negeri 24 Jakarta. Jadi si anak ini tidak ikut pembiasaan mengaji, tanda kutip ya, dia malah di kelas untuk bermain games. Nah, ini kejadian nyata Bapak Ibu. Saya kalau setiap Jumat keliling, paling terakhir turun saya menemukan ini. Nah, akhirnya saya buat bentuk dalam bentuk video. Terus kejadian yang kedua itu tentang penggunaan gelang keluarga. Jadi ada kasus kejadian juga di kelas 11 MIPA 1, atas nama Zahwa itu gelangnya diambil oleh salah satu guru di sini, padahal gelang itu gelang keluarga. Jadi dari buyut-buyutnya sampai ke dia dipakai. Nah, itu juga saya jadikan kasus contoh segitiga restitusi di sini. Cuman ini videonya masih loading. Mungkin sambil menunggu ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Tapi videonya terinspirasi ya? Terinspirasi dari kisah nyata. Terinspirasi dari kisah nyata yang memang terjadi di SMA Negeri 24 Jakarta. Kalau dulu Pak Ari tentang terlambat sama pakai sepatu yang diberikan oleh ayahnya. Kalau saya pembiasaan pagi di mana anak ini main games, sama satu lagi gelang keluarga. Mungkin itu Bapak Ibu. Nanti bapaknya Anak. nggak langsung anak itu kayak anak terinspirasi aja. Oh, anaknya langsung. Anaknya langsung. Reka-reka. Terus story gitu. Betul, nanti saya kasih linknya ke Bapak Ibu nonton ya. Ini karena ada kendala teknis. Nah, menutup Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Kita diskusi tentang budaya positif ini. Diberikan 3 pertanyaan. Ya, Pak Yuri silakan. Ya, menarik sekali tentang budaya positif ini, Pak. Apalagi kaitannya tentang positif mental attitude ya. Jadi ini memang perlu dikembangkan di lingkungan sekolah.
dengan karakter yang berkaitan langsung dengan integritas guru, Pak. Karena ya bagaimanapun kan ini kan harus diciptakan bukan hanya dari peserta didik ya, justru yang memperankan adalah pendidik. Nah ini bagaimana jika pendidiknya saja misalnya tidak punya integritas gitu, yang baik untuk menciptakan budaya positif seperti tadi, salah satunya keyakinan kelas, ya kan? Nah, itu kan pasti akan berkaitan dengan menurut pandangan Pak Firman seperti apa? Karena walaupun di sini tidak disebut tentang integritas, tapi saya rasa ini ada kaitannya soalnya berbicara tentang budaya. Ya. Terima kasih Pak Yuri. Ada lagi dua lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kita diskusi, kita kolaborasi. Mungkin ada yang ingin disampaikan, pernyataan atau mengkoreksi saya, atau mungkin ada yang sifatnya praktik baik, cerita. Ya, boleh silakan. Menciptakan budaya Positif. baik, ya, positif di sekolah ini lah khususnya. Itu juga perlu ada perubahan sistem dari manajerial sekolah. Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, ayo 3 pertanyaan. Silakan. Ya, Bu Siti, silakan. Oke, saya senang sekali dengan presentasi ini budaya positif. Cuma yang saya tanyakan kenapa? Akhirnya Bapak Ibu semuanya dilibatkan, Pak. Kenapa? Jadi ternyata saya baru tahu ternyata karakter manusia itu ada pemantau, ada manajer, ada penguasa dan sebagainya. Sehingga dengan adanya tayangan ini, Bapak Ibu bisa introspeksi diri. Posisi kita itu di mana? Saya juga di mana? Jadi sedikit saran mungkin awalnya kalau Bapak Ibu dilibatkan secara dulu sehingga ada kekompakan, ada kolaborasi, sehingga budaya positif ini bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Dan saya juga setuju dengan pertanyaan dari Bu Nuri, adakah budaya positif ini mempengaruhi apa yang sudah ada di Mampas, kalukah ada pembenahan lebih lanjut? Terima kasih Bu Nuril. Tepuk tangan dong Bu Siti dan Pak Yuri. Nah, pertanyaannya sungguh sangat membuat saya gemeteran. Karena juga pertanyaannya yang ngeri-ngeri. Integritas, manajerial, sama satu lagi kita kolaborasi. Oke, saya bisa menjawab sebisanya Bapak Ibu, izin. Kalau memang belum puas, yuk kita sama-sama cari kepuasan nanti di luar itu. Baik, Pak Yuri, pertanyaannya tentang integritas. Seharusnya memang kita saya diajarin kalau di dalam pendidikan guru penggerak ini, sebelum kita menyuruh orang, kita sudah melakukannya terlebih dahulu. Nah, ini yang akan membuat orang lain ikut tergerak. Ya, jadi kalau dalam salamnya guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Menggerakkan. Nah, untuk membuat orang tergerak harus ada orang yang bergerak dan harus ada orang yang menggerakkan. Makanya kita di sini untuk terkait dengan integritas itu sendiri, mungkin kita semua punya integritas. Hanya saja mungkin integritasnya ada yang di level A, di level B, di level C dan seterusnya, atau di level 1 dan 2, 3 dan 4. Bukan berarti semua orang itu baik, buruk Bapak Ibu. Semuanya itu pasti baik. Hanya saja kita butuh triggernya. Nah, disinilah yang diharapkan sebagai guru penggerak. Mungkin kehadiran saya dan kehadiran Pak Ari dapat membuat integritas Bapak Ibu semakin tinggi, dapat membuat Bapak Ibu bergerak dan menggerak, tergerak, bergerak dan tergerak. Itu ya Pak Yuri ya. Terus terkait Bu Nuril, penerapan budaya positif ini perlu nggak sih kita ada evaluasi ya dalam manajerial gitu ya? Dan manajerial. Baik Bapak Ibu, sedikit cerita, dalam guru penggerak ini kepala sekolah diundang. Kepala sekolah diundang ketika kami lokao itu loka orientasi. Pak Ari loka orientasi, Pak Suwarno datang, saya ketika lokao, Pak Suwarno datang. Di situ diberikan penguatan kepada kepala sekolah untuk apapun yang dilakukan guru penggerak, dukung. Selama dalam tanda konteks itu dibuktikan dengan modul Bapak Ibu. Jadi nggak serta-merta saya bilang Pak kita begini, enggak, harus ada dasarnya, ada di modulnya. Nah, ini yang harusnya sama-sama kita sampaikan ya.
kita sampaikan, kita ingatkan lagi bahwa memang keberadaan saya dan keberadaan Pak Ari itu dikatakan berhasil kalau sekolah kita menerapkan budaya positif. Makanya perlu nggak? Perlu, sangat perlu Nuril. Karena kepala sekolah, wakil kepala sekolah ini kan pemegang keputusan. Tapi nggak usah kita pikirin terlalu jauh itu dulu Bapak Ibu. Saya yakin kalau kita semua di sini memulai dari diri sendiri, untuk melaksanakan budaya positif dan dari positif mental attitude itu dari awal, saya yakin nanti mereka juga akan tergerak melihat pola perubahan yang kita lakukan. Nah, terkait Bu Siti, sarannya terima kasih Bu. Saya juga pengennya semua guru ikut serta, cuman kegiatan di sini minimal 10 orang dan ada kegiatan lain yang perlu dihadiri Bapak Ibu guru. Bapak kepala sekolah malah kemarin bilangnya semua guru. Semua wajib konfirman karena waktu zamannya Pak Ari cuman 7 ya, 6 ya Bu Nuril, dikit ya yang bilang itu, sedikit banget. Dan itu karena waktunya memang nggak tepat gitu. Sekarang waktunya kan lagi tepat nih. Maka ya, tapi ternyata ada kegiatan ini lah jam 1 nanti ada kegiatan lagi ya. Jadi nanti mungkin lebih tepatnya saya minta tolong bapak ibu berada di sini menyampaikan juga ke bapak ibu guru yang lain, saling berefleksi. Kalau ternyata posisi guru ada berapa Bu Siti? Ada manajer yang paling oke, ada 5 ya Bapak Ibu, jangan pikirin yang lain, fokusnya kepada manajerial. Yang manajerial ini dia yang membuat anak menjadi Bapak Ibu menjadi nyaman pertama, kedua percaya diri, ketiga tanpa dilihat oleh Bapak Ibu anak itu pasti akan jadi orang yang baik. Tanpa perlu kita lihat. Saya bermimpi Bapak Ibu, nanti ketika moving class Bu Nuril, Bu Desri dan Bapak Ibu lainnya, ketika pikir anak itu nggak ada yang ke kantin. Kenapa? Karena kita sudah menerapkan ini. Jadi anak ngapain ke kantin? Orang mau belajar gitu. Saya pengen ke kelasnya Pak Suwondo, cepet-cepet pengen ke Pak Wondo. Saya pengen ke lab, pengen main komputer sama Bu Rani. Jadi bukan ke kantin, karena udah ada keyakinan dari diri dia. Nggak usah kita begini lagi di depan kantin pikir, nggak ada. Saya bermimpi itu Bapak Ibu karena salah satu permasalahan kelas moving adalah anak terlambat datang ke kelas. Tapi kalau kita menerapkan ini, saya yakin Bapak Ibu di kelas akan sangat bahagia melihat anak-anak kita juga akan bahagia. Kuncinya di kita Bapak Ibu. Kuncinya di kita sebagai pendidik menerapkan posisi kontrol ini. Itu saja Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Baik, saya tutup. Sebentar Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sungguh suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru. Terima kasih lagi atas waktunya. Di waktu-waktu yang sempit ini Bapak Ibu sudah bisa menghadiri seminar saya kurang lebih selama 1,5 jam. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari.